Azan Bu, juga, izin sudah azan Bang di sini. iya Lanjut. ya, begini Bu, kalau Ibu memang pakai Yohanes 13:13, oke saya ikuti Ibu. Saya bikin nyaman Ibu. Artinya Yesus mengakui dirinya Tuhan waktu itu ya. Iya, Oke, baik. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. anaknya Bunda Maria Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Iya. Turun dari surga. Iya. Lahir Kan dari Yesus rahim dengerin dulu ya, Maria. Bu. Ibu. Waktu Yesus berbicara Yohanes 13:13, Ya, menurut Ibu kan itu masih di dunia ya, Bu ya? ya, dia sedang Betul. mengajar. Oke, artinya anak Bunda Maria yang sudah dewasa ini Tuhan. Iya, memang dia Oke, Tuhan. baik. Artinya semua badannya Yesus Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Pertama Semua. ya, garis bawah Jasmani dan rohaninya Tuhan. kalau dia turun ke dunia, berarti dia mengambil rupa seperti manusia. Yohanes 13:13. Yohanes Dia 13:13. Iya, dia Tuhan. Waktu dia mengakui dirinya Tuhan, dia pakai fisik nggak? Pakai fisik, Berarti tapi dia fisiknya juga Tuhan. ya dia kudus loh, bukan seperti manusia biasa loh. Saya nggak nanya Walaupun itu. dia tubuhnya manusia, Saya tapi perkuat dia data yang Ibu bawa, Bu. Saya perkuat data yang Ibu bawa loh ya. Iya, Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. iya. Betul katamu itu, sebab aku memang guru dan Tuhan. Iya, Artinya Yesus berbicara itu pakai mulut, ada fisiknya, betul? iya. Oke, apakah mulutnya Yesus, kepalanya, kakinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Oke, baik. Yakin ya? Yakin. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang dewasa ini Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Seperti manusia. Sebentar dulu. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria, ya Tuhan itu. Siapa? Bapa di surga itu Yesus Kristus juga. Wow, aneh sini. Kenapa aneh? Jadi Bunda Maria melahirkan Bapak juga? Bunda Maria itu kan mengandung bukan karena hasil hubungan intim. Oke, baik. Yang meninggal, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus. Tuhan. Iya, Tuhan kami. Jadi Tuhan mati. Mati dan bangkit. Buset, Tuhan mati, Tuhan mati, gemeter gua. Dik, Tuhan mati, Dik. Manusia biasa. Tuhan mati. Tuhan mati. Takut saya. Karena dia Tuhan. Berapa hari Tuhan mati, Bu? 3 hari. Itu kenapa dia begitu? Jadi pernah dunia ini, dengerin dulu, Bu. Jadi waktu Tuhan mati, pernah dunia ini kekosongan Tuhan? Tidak kekosongan, rohnya kan ada. Katanya mati. Katanya mati, Bu. Gimana sih, Ibu? Gua bikin nyaman, Ibu jadi nggak nyaman. Loh, bukan. Gini loh, Bang Hendy. Ya gimana? Saya sedang mau bilang begini. Artinya, Gimana? kami, apapun yang Bang Hendy dan teman-teman bilang tentang mau mengkelirukan atau mengatakan Kristen itu salah, kami begini, Yesus itu Saya begini. nggak mengatakan Ibu salah. Saya bikin nyaman Ibu kok. Saya bikin nyaman loh, Bu. Kami akan tetap percaya kepada Alkitab, kepada apa yang sudah memang kami imani. Jadi Bu, secapek udah, Bu, saya apapun kalian, tetap. Ibu saya bikin nyaman Ibu ini loh. Enggak, Ibu, Bapak kalau bikin saya nyaman, nggak bikin membingungkan begitu. Kan Ibu Giliran tadi kalau mengatakan jawab, Tuhan, Bapak nggak tadi kan terima. Ibu mengatakan Tuhan mati, kan gitu ya, Bu ya? Dan bangkit Oke. di hari ketiga. Siapa yang bangkitkan dia, Bu? Dia bangkit sendiri. Yakin. Yakin. Kan datanya di Bible malah dibangkitkan, Bu. Oh gini ya, mungkin Ya. Bang Hendi ini sedang mau berbicara gini. Yesus, maksud Bang Hendi itu gini ya. Yesus Ya. itu manusia biasa, dia mati. Lo manusia biasa berarti bukan Tuhan dong. Enggak. Bang Hendi Gimana sih ini, Bu? Ini Bang tadi Anda Hendi, mengatakan Bang Tuhan, Hendi, sekarang manusia maksud biasa. saya, itu maksudnya Bang Hendi, pikirannya Bang Hendi. Bang Hendi berpikir Yesus itu manusia kan? Memang dia manusia, anak Bunda Maria kan? Kalau kami bilang kan dia Tuhan kan, tapi Oke. Bang Hendi nggak terima kan? Saya Enggak. paham kenapa Bang Hendi tidak terima, karena itu bukan imannya Bang Hendi. Kalau kami kan Ini iman. bukan masalah iman, Bu, masalah kenyataan di bumi ini, Bu. Ya, Ibu dengerin dulu izin ya, Bu ya. Alkitab dia bilang dia Tuhan. Gantian Apalagi? ibu tercinta, saya hormati. Kan Yesus di bumi ini menampakkan dirinya manusia, Bu. Dia beraktivitas sebagaimana manusia, Bu. Benar. Tapi dia Dia tidak mulai berdosa. dari kecil loh, Bu. Dia bertumbuh kembang loh mulai dari kecil. Benar. Nah, waktu dia kecil kan belum Tuhan dia, Bu. Dia melakukan aktivitas dan kehidupan Ya. seperti Nanti dia Tuhan itu, Bu, setelah dia mati, Bu.
Bu mau tahu nggak? Roma 14:9, disitulah Paulus mengatakan dia Tuhan setelah dia mati. Ini loh Bang, dia memang Tuhan, tapi dia tidak pakai keilahiannya. Loh tadi dia ngakui di Yohanes 13:13 dia akui, Bu. Pada saat dia di dunia ini melakukan aktivitas Lah, seperti berarti manusia. Yohanes 13:13 tidak sah. Kenapa tidak sah? Benar. Berarti dia akui dirinya Tuhan di situ menurut Ibu. Dia Tuhan, tapi dia melakukan kegiatan manusia di bumi ini. Oh, berarti Tuhan campur manusia. Tuhan yang di surga, ketika dia di surga melakukan peran yang berbeda. Ketika dia di bumi, dia melakukan perannya seperti manusia. Tadi Ibu mengatakan, Bu, di Yohanes 13:13 dia mengakui dirinya Tuhan. Ya, Tapi di sisi kan lain dia juga dia manusia. Baca lagi Gimana ayatnya, sih Ibu Bang. ini? Tadi dibilang Sekarang Ibu ambil keputusan dulu deh. Ambil Memang keputusan. Yesus Tuhan. Iya, ambil keputusan dulu deh. Ya, Yesus Tuhan. Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, jangan kalau dia Tuhan jangan ngomongin lagi manusia ya. Ah, Oke, hilangkan kemanusiaan Yesus, kita ngomongin ketuhanannya ya. tak bisa. Kalau Hah? abang kan maksudnya supaya membuat saya keliru, abang tiba-tiba bilang kan di dunia dia Tuhan, dia Tuhan. Tidak. Saya percaya dan kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi ketika dia memang di bumi, dia melakukan kegiatannya seperti manusia. Oke, baik. Waktu dia melakukan kegiatannya seperti manusia, dia Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi Berarti melakukan dia kegiatannya jadi seperti Tuhan campur manusia. Rohnya Tuhan loh, tapi Rohnya tubuhnya itu Tuhan. seperti manusia kan? Rohnya Tuhan, fisiknya Manusia dong. manusia. Jadi manusia campur Tuhan. Lah, seperti contoh Bang Hendi, maka Hmm. kenapa umat muslim kalau ada yang meninggal di doa tahlilan? Kenapa? Karena Itu mendoakan Mbak Muslim bukan rohnya. Tuhan itu Ada bukan rohnya, Tuhan. kan? Ya Tuhan Yesus juga ada rohnya. Rohnya itu Oh, adalah jadi ketuhanan jadi roh manusia. Tuhanmu itu roh Tuhanmu didoakan juga. Di surga. Didoakan. Didoakan enggak? Katanya tadi ditahlilkan. Enggak, agama abang. Makanya jangan Ya bingung-bingung. makanya lu jangan ambil contoh nanti kena balik. Nah, tadi kan yang saya bilang Islam. Iya makanya roh Tuhanmu dihosanakan enggak? Dihosanakan. Dihosanakan gimana? Hosana bin David. Gimana Nah, itu? ketika Yesus Semoga keselamatan ada sama Enggak. keturunan Daud. Enggak. Gimana itu? Tidak. Itu juga dia. Ketika Yesus mati Ya udah dikubur aja. tinggi itu. Sekarang kembali ke topik ya. Gini ya Bu ya. Sebagaimana Roma 14:9 menurut Paulus Tunggu, dia saya baca mati dulu. Roma 14 ayat 9 ya. Ya coba baca Bu. Nah. Roma 14 ayat 9. Kita Iya, baca Bu. pelan-pelan aja, Iya, Bang. iya, pelan-pelan, Jangan Bu. mau kita kebut. Ya coba. Yohanes, Roma. oh Roma. Iya, Roma 14:9. Ibu yang saya hormati. Roma 14 ayat 9. Roma 14:9 Ibu. Di Oke. sinilah mulai Yesus menjadi Tuhan. Coba Abang bacakanlah. Ibu aja lah, nanti saya dikira ngarang lagi. Ibu aja dulu. Roma 14 Ayat 9. 9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya ketika dia di dunia, dia memang seperti manusia. Dia tidak orang kan melihat dia memang manusia. Nah, tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, dia akan naik ke surga. Dan seutuhnya dia menjadi Tuhan. Keilahiannya itu dia kerjakan secara sepenuhnya kalau udah di surga. Makanya dibilang setelah dia udah mati dan bangkit, baru orang baru akan tahu dia itu Tuhan. Karena Oke, stop. Gantian ya, Bu. manusia. Gantian ya. Bagaimana dengan jawaban Ibu tadi Yohanes 13:13? Dia mengaku dirinya Tuhan waktu hidup. Nah, gini, Yohanes 13 ayat 13 tadi kan dibilang, Gimana itu, Bu? kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena aku adalah guru dan Tuhan. Oke, waktu itu Yesus mengucapkan itu dia kan Tuhan ya, Bu ya? Dia manusia, tapi rohnya itu ketuhanannya itu dia di alam Saya rohnya. tanya dulu, Bu. Ini singkat aja. Kan tadi pertanyaan Bang Nyuma Ibu jawab itu. Ya, Saya mau bikin bahagia Ibu. Artinya Yesus di dunia dia Tuhan. Menurut Iya. Ibu sebagaimana Yohanes 13:13.
Dia Tapi itu di Roma Tuhan. 14, Bu, dia belum jadi Tuhan sebelum dia mati. Gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Gini Bang Nah, bingung Kak? Jangan bingung, Bu, jangan Bukan, bingung. Belajar saya lagi, tidak belajar bingung. lagi. Saya tidak bingung, saya sedang mau menjawab. Kenapa Loh, kok dikatakan kenapa? setelah dia udah mati dan bangkit, baru dia menjadi Tuhan, baru dia melakukan pekerjaannya. Salah pekerjaan Ibu, jangan Ibu. kejelasan. Jangan nambah-nambah data, Bu. Jangan robah-robah. Sekarang gini Bang, Jangan itu dirubah, Bu. yang di sini ini kan kita kasih makna artinya apa kan? Ibu penafsir ya, Bu ya. Bukan penafsir, karena saya sudah pelajari. Tapi jelas itu datanya, Bu. Gini ya, saya baca ya. Abang aja Ini dengerin yang dulu, Bu ya. mempelajari Alkitab Saya baca berani pelan. berasumsi. Ibu Masakan yang saya terhormat. sudah belajar Alkitab, Abang larang, Bu, saya baca pelan-pelan ya. Ibu resapi baik-baik. ya. Yohanes 13:13. Oh. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Artinya waktu itu Yesus mengaku Tuhan. Ibu setuju tak? Setuju? Oke, setuju. Tapi di Roma 14, nanti setelah mati baru menjadi Tuhan. Yang benar yang mana? Sekarang saya kasih Abang satu contoh. Contoh lagi. Nanti contohnya nanti saya kembalikan ke Ibu ya. Ya, saya Ya. ini kerja kantoran, pegawai Ya. kantoran. Ah. Tapi kalau di rumah, saya ibu rumah tangga. Ketika saya di rumah, saya berbicara dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berperan sebagai ibu rumah tangga. Oke. Nah, ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya layaknya pegawai kantor. Begitu juga Tuhan kami Yesus Kristus. Oke. Ketika dia di bumi, dia mengajar. Entar dulu, Bu, jangan ke Yesus dulu. Hakikat Ibu dulu. Ibu di rumah, ibu rumah tangga, ibu di kantor kerja. Hakikat Ibu sebagai apa, Bu? Hakikat saya wanita kan, saya bekerja ibu rumah tangga dan Hakikat Ibu pegawai manusia apa bukan? manusia. Manusia, baik. Coba ke Yesus lagi, ambil analogi, Bu. Silakan ke Nah, Yesus. ya, Ibu Yesus- hakikatnya manusia ya, silakan. Ya. Yesus ketika di bumi, dia menjadi manusia, melakukan pekerjaan seperti manusia. Manusia Nah, di ketika dia bumi ya. berbicara tadi, Di bumi. Berarti Yohanes 13:13 dia bukan iya, Tuhan. itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang memanggil dia guru Bu, dan di Tuhan. bumi Yesus manusia apa Tuhan nih? Nih, dengar. Dia melakukan pekerjaan, dia tetap Tuhan, Abang, tapi Ya melakukan udah kalau dia Tuhan jangan sebut-sebutin lagi dia manusia. tapi melakukan pekerjaannya sebagai manusia karena dia sedang di Oh, bumi. berarti jadi Tuhan Seperti kosong. saya tadi. Jadi Tuhan Kalau saya Tuhannya sedang lagi di rumah, saya ibu rumah tangga. Oke, jadi Kalau di waktu kantor, dia saya kerja Bu, kantor. jadi waktu dia manusia, dia kekosongan Tuhan. Sebenarnya tidak kosong. Loh, Tidak kosong. Masa Allah bisa menjadi Tuhan menjadi kosong? Tidak. Oh, berarti dia Tuhan melihat sepenuhnya. kasat mata. Berarti di Manusia melihat dunia- dengan kasat mata. berarti di dunia dia Tuhan sepenuhnya. Dia sebenarnya Tuhan. Tapi dia juga manusia. Tetapi dia tidak melakukan pekerjaan seperti Tuhan kalau dia sedang di dunia, di bumi seperti Berarti saya tadi. berarti Tuhan kosong. Bukan kosong tapi berdiam dulu, tidak melakukan keilahiannya. Oh, berarti Ketika keilahiannya dia vakum. dia Berarti bekerja keilahian sebagai dalam sebentar, Bu. Keilahian dalam dirinya itu vakum. vakum untuk Enggak sementara berfungsi. karena dia melayani. Tapi Sebagai- kenapa dia mengaku Tuhan? Nah, ya karena memang sebenarnya dia Tuhan, Abang. Contoh, Tapi Tuhannya enggak berfungsi. saya tadi kan saya udah Gimana bilang sih sama Ibu? Abang. Ibu, aduh ribet Saya loh bilang Ibu. sama Bu, Abang kan, kok saya jadi kan ibu hidup rumah hidup tangga. Ibu kok ribet banget ya, Bu ya? Kenapa ribet? Makanya Abang bingung karena Abang tidak mengimani. Bukan saya bingung, Bu, Ibu kasihan. Bang, bukan, saya tidak kasihan, Bang. Buktinya saya bisa jawab Abang. Nah, Oh, gini ya. saya bilang. Ya, Contoh silakan, Bu. orang memanggil saya, "Bu, Ibu kerja kantor ya?" Tapi saya sedang di rumah. Tetangga saya bertanya, "Kamu kerja Oke. kantor ya?" "Iya." Saya bisa mengakui memang saya kerja kantor. Walaupun saat ini saya sedang di rumah, dia tanya. Ya enggak. Nanti saya baru di kantor, baru saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai Oke, wanita. baik. Hakikat Ibu di rumah, di kantor, hakikat Ibu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai saya Sebagai ibu di kantor, ibu di rumah, ibu di pasar, hakikat Ibu sebagai apa? hakikat saya manusia lah. Manusia, baik. Waktu Yesus di bumi hakikatnya sebagai apa? Ya hakikatnya sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi dia melakukan pekerjaan dia punya misi, Loh, punya kok jadi ribet, Bu? Satu kata aja, Bu. Saya nggak nanya misinya, dengerin dulu, Bu ya. Saya nggak nanya misinya apa, dia mau ngapain. Saya nanya saja,
Anaknya Bunda Maria ini hakikatnya di bumi sebagai apa? Hakikatnya dia itu adalah Tuhan. Tuhan. Stop aja udah. Oke. Nah, oke. Jadi hakikat Bunda Maria dan hakikat anaknya berbeda, betul? Betul. Betul. Bunda Maria hakikatnya manusia, anaknya hakikatnya Tuhan, betul? Kan dia bukan hasil hubungan intim. Iya, saya nggak nanya itu. Ah, itu biar tahu. Saya tahu. Terlalu pendek dong, nanti Saya orang tahu. nggak Jangan ngerti. dipindahin dulu ke situ. Hakikat Bunda Maria adalah manusia, Ya. hakikat anaknya adalah Tuhan, betul? Iya. Oke, berarti antara Bunda Maria dan anaknya berbeda hakikat, betul? Beda, kan dia hasil Roh Kudus, dia bukan hasil hubungan intim. Lo kok kemana-mana sih, Ibu? Hmm. Saya mempermudah, jangan dipersulit, atau Bu? Enggak, saya mempermudah juga. Saya ulang ya, ini mau diteken mau diteken. Dengerin ya. Hakikat Bunda Maria manusia. Hakikat anaknya namanya Yesus Tuhan. Deal? Iya, ada Roh Kudus Deal? dia. Deal? Deal. Deal, diteken ya. Iya. Oke, artinya Bunda Maria merawat Tuhan, betul? Ya. Dalam Bunda wujud Maria manusia, menyusui Tuhan. Dalam bentuk manusia. Ntar dulu. Kamu Ya. udah deal, jangan dirubah lagi. Iya, Jadi nah, Bunda kan Maria ada kok. Bunda Maria menyusui Tuhan, betul? Iya, dalam wujud manusia. Loh, kok ada manusianya lagi hakikat Tuhan kok? Lah, kan tadi saya udah bilang, Bang. Ibu kenapa jadi kalau dia lemah lu pindah jalur? Kan pindah jalur, dia tuh. Dia dengerin Bu ya, saya ulang lagi nih, saya ulang. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya ya Tuhan, betul? Nah, inilah resikonya kalau lu pakai Yohanes 13:13. Mendingan tadi ikuti arahan Banyuma bahwa di situ original teksnya adalah Maran atau Yunaninya adalah Kurios, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena ada penambahan kata H di kata Tuhan oleh Leekdekker orang Belanda ini, sehingga LAI ikut-ikutan. Padahal LAI sebenarnya menerjemahkannya harus jujur. Mestinya di sana Kurios, bukan Tuhan. Makanya tuh kalau dikasih tahu, Ibu jangan ngeyel itu loh. Loh, kok jadi Abang lebih tahu agama kami daripada kami? Sok tahu, Abang. Ya, original teksnya apa, Bu? Lah. Kok jadi Abang sok tahu? Maksa Abang nih, maksa Enggak supaya saya maksa, Bu. Kita Jadi, edukasi kok Abang enggak mau ya, Bu ya? Lah, Ibu yang bener dong, Bapak. Ya, saya bawa Ibu ke Yohanes 13:13, Ibu juga pusing. Ya udah, saya nggak pusing. Memang dia Tuhan. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Tuhan. Jadi anak Bunda Maria merawat Tuhan. Bang, ada tertulis di Alkitab. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Manusia lagi, manusia. Oke, apakah manusia itu Tuhan? Dengerin dulu, Bu. Apakah dia Tuhan tapi wajahnya manusia? Dia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan, tapi wajahnya rupanya mengambil rupa seperti manusia. Oke, apakah waktu dia menjadi manusia dia Tuhan? Tuhan juga. Oke, baik. Artinya Yesus Tuhan. Tuhan, Oke. Yesus Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan ibunya? Ibunya itu adalah manusia, 100% manusia. Memang dia bukan Tuhan, dia itu lahir hasil hubungan intim. Kalau Yesus? Kalau Yesus dia itu bukan hasil hubungan intim, dia roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya. Terus waktu di dalam kandungan anaknya Bunda Maria itu Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Memang. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Ya, bingung Abang kan? Makanya kan Yang digendong, dirawat. Dengar dulu. Bu, pelajari agamamu aja. Loh. Jadi yang digendong, yang dirawat, yang disayang itu Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Waktu di zaman itu sembahan orang yang mana, Bu? Sembahan Bunda Maria. Sembahan Bunda Maria. Bunda Maria waktu anaknya kecil, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan Allah Bapa. Tuhan juga. Yesus sebenarnya gini. Ya gimana Ibu kok jadi bingung? Bukan. Saya mau sederhana, dengerin dulu Bu, sederhana ya. Waktu Bunda Maria merawat anaknya yang bayi yang Tuhan ini, Bunda Maria itu Tuhannya yang mana? Anaknya kah atau yang di surga kah? Ya.
Gini loh Bang, tetap Tuhan itu, Yesus Kristus itu memang Saya adalah nggak nanya itu. Diulang loh Bu. Waktu Nah, Bunda Maria sudah melahirkan Tuhan, ya. ya Tuhan ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Tentu Bunda Maria mengambil dia, menggendong, merawat, menyayangi dia. Pertanyaannya, Bunda Maria itu menuhankan yang ya dia gendong ini atau yang ada di surga? Yang ada di surga itu rohnya Yesus Kristus. Berarti anaknya bukan Tuhan. Anaknya Tuhan, tetapi Ada berapa mengambil tuh? rupa manusia, Terus ada rohnya berapa di surga. Tuhan? Rohnya di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami itu satu, tapi rohnya itu ketika dia turun di bumi menjadi manusia, Ada Yesus. berapa Tuhan? Gini aja Bu. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan ada di mana? Tuhan itu rohnya di surga, tapi tubuhnya di bumi. Oh, jadi Tuhan punya tubuh. Iya, tubuhnya mengambil rupa seperti Buset manusia, dah. memang dia sengaja. Ibu ini Ibu belajar di mana ya, Bu ya? Loh, itu kenyataan. Ya, Bu ya. Dia mengambil Jadi tubuhnya rupa Tuhan ya, Bu manusia, ya. Dia tuh Tuhan Yesus. Saya kembaliin lagi dikit, Bu ya. Saya tadi permudah. Sekali lagi Bu, sebutkan siapakah tuannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? Tetap Tuhan yang sama. Sebutkan nama Bu. Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? A. Bapak, B. Yesus. Bapa di surga itu sama dengan Yesus juga, Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya Bu ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya. Bapa di surga yang adalah Yesus Kristus juga. Bagaimana mungkin Bapak di surga adalah Yesus sedangkan Lah, kan Yesus udah ada di bilang, bumi? Tubuh dia mengambil tubuh rupa sebagai manusia, tapi rohnya kan di surga. Kalau dia Bagaimana datang mungkin sebagai rohnya di manusia, surga? bisa melihat dia. Bagaimana mungkin rohnya di surga dia memanggil rupa manusia? Berarti rohnya di surga turun. Lah, Bapa di surga itu bentuknya roh. Nah, Kalau terus Yesus Kristus di bumi bentuknya manusia, tapi dia adalah Tuhan. Mungkin bagi Tuhan, Bang. jadi roh Bapak di surga masuk kandungan. Loh iya, Berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta. iya, tapi melahir sebagai manusia. Loh kok Sang Pencipta yang dikandung kok yang dilahirkan manusia kok berubah dalam kandungan ya? Oh, saya bilang kan ada ayatnya Bang Hendy. Memang Tuhan kami itu turun ke bumi mengambil rupa seperti manusia, lahir melalui kandungnya Maria, bukan hasil hubungan intim tapi rohnya yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Bingung kalau nggak imami Bang Hendy, makanya Iya, iya, Buset. Lanjut lagi Bang Juma ini ya. Ibu ini sudah nyaman dia sama saya. Udah nyaman Ampun dia. ampun saya Bang. Lanjut. Ampun ya. Tapi udah nyaman dia tadi. Nyaman dia. Artinya apa? Ibu kadang-kadang jujur, kadang-kadang kemakan omongannya sendiri. Saya bikin nyaman kemakan. memang Yesus Kristus itu Tuhan. Walaupun oke. di dalam bentuk manusia dia Tuhan, walaupun dia roh di Aku surga aku tetap mau Tuhan. tes logika Ibu. Yang Makanya menciptakan manusia logika, siapa, Bu? Bang Hendy. Menurut Ibu, Bu, entar dulu, Bu. Siapa? Menurut Ibu yang menciptakan manusia siapa? Tuhan itu juga Siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Allah Bapa yaitu Yesus Kristus juga. Oh, berarti Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria. ya, Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung. ya. Buset Ibu dah. kandungnya kan dalam bentuk apa dulu? Kan Yesus ke rahimnya itu sebagai roh, bukan Ibu hasil kira-kira hubungan sehat manusia. nggak sih kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Sehat nggak sih, Ya, Bu? sehat, Sehat ya. sehat. Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia. Ya kan saya udah bilang dia Buset itu ibu dah. perantara, bukan hasil hubungan Ampun intim. saya. Kenapa selalu bilang Saya begitu? sidik, ampun saya. Nah, itu Ibu waktu Bisa Yesus di berkelami, surga Bang. ini, Ibu waktu Yesus udah di surga udah terangkat dan Bapak ini yang ada di surga ini Bapak atau Yesus? kalau setelah Yesus berangkat, Ya, ya Yesus juga. Yesus juga. Berarti yang di dalam Markus 14 nomor 62 di Cipex. Mana? Coba kita baca. Nah, baca Bu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus hanya sebagai manusia, tak pernah menjadi Tuhan. Dari dia pun lahir, bentar Bu. Dari dia pun lahir sampai dia mati pun dia terangkat gak jadi Tuhan.
Yang menjadikan dia Tuhan itu, sebentar ya Bu, nanti Ibu jawab sekalian. Yang menjadikan Tuhan dia itu, yang menjadikan dia itu Tuhan, Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 ya. Nah, tetapi setelah kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3:26, bohong kata Paulus. Kenapa saya katakan bohong? Bentar dulu Bu. Yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32. Yesus tak bangkit sendiri. Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3:26, Allah membangkitkan hambanya. Ternyata dibangkitkan pula sama Allah, tapi cuman hambanya. Dan ini nih, Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, Yesus. Nah, terus yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32 Allah. Nah, terus kita lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Jadi ternyata di dalam Roma 14 nomor 9 kata Paulus, Yesus itu menjadi Tuhan, mati bangkit menjadi Tuhan, tetapi bohong. Tetapi bohong dalam artian apa Bu? Ini di dalam Kisah Para Rasul menceritakan bahwasanya ini membangkitkan hanya jadi hamba, bukan Tuhan. Oh, Nah, kita baca dulu. mana yang Kisah Para Rasul mana yang di salah mana? ini? Salah Kisah semua Para atau Rasul. bagaimana? Kisah Para Rasul di berapa ya? Kisah Para Rasul 3:26. 3 ayat 26. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah, ya benar ya? Ya, baca aja. Nah, ini Kisah Para Rasul 3 ayat 26, benar? Iya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, memang di sini dikatakan dia itu membangkitkan hambanya. Hambanya itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus kan. Ketika dia di bumi itu, dia itu begini, rohnya kan Allah Bapa, tubuhnya itu kan Yesus Kristus yang disebut anak dan juga hambanya. Karena ketika Yesus Kristus di bumi, dia kan tidak melakukan keilahiannya, dia tidak bisa melakukan keilahiannya sebagai Tuhan karena dia berperan sebagai manusia. Supaya manusia ini mengenal Yesus itu turun ke bumi itu menebus dosa. Tujuannya Berarti Yohanes 13:13 gagal. benar, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Nah, itu kemakan omongan sendiri kan? Kemakan omongan sendiri lagi. Bukan, jelas dulu. Tetapi yang bilang membangkitkan itu, dia itu bilang dibangkitkan hambanya itu adalah karena saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi Allah Bapa, roh yang di surga itu menyebutnya seperti ini. Seperti Ini apa? hanya sebutannya aja. Hambanya itu kalau dia huruf besar itu adalah Tuhan sendiri. Makanya lihat di situ tertulis hurufnya huruf Ya, besar. sekolah lebat lah. Ibu, situ sudah jelas. Paulus mengatakan bahwasanya bangkit menjadi, tapi tidak. Ternyata tidak gitu loh Bu. Jadi poinnya di sini, Bu, ya maaf kata ya, orang-orang zaman now atau orang gila sekalipun tahu bahwa tidak ada yang pantas dianggap sebagai Tuhan jika dia pernah mati. Lalu dibangkitkan pula dari kematiannya oleh Tuhan lain. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Tuhan siapa yang membangkitkan Yesus? Tuhan atau bukan yang membangkitkan Yesus ini? Tuhan Yesus Kristus itu juga yang bangkit. Gini loh. Makanya Bu, tadi yang kan, membangkitkan Yesus itu siapa? ini yang saya sedang mau bilang. Yang membangkitkan Yesus itu adalah sebenarnya dia sendiri, adalah Tuhan. Kenapa kalian bingung? Di mana Allah Bapa? Coba Ibu tunjukkan data di mana Allah Bapa mengatakan dia itu Yesus. Yaitu Yesus gimana? Mana Allah Bapa mengatakan Allah Bapa yang mengutus dia ini? Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar ini mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Mana Bu? Coba Ibu tunjukkan data ke saya. Silakan Pak Noel Laundry apabila Bapak mau menanggapi, membantu saudaranya. Silakan. Ibu ini kemakan omongannya sendiri loh. Dibikin nyaman ya nggak nyaman.
Serba salah Bu, udahlah Bu, serba salah Ibu ini. Memang berat resikonya menuhankan anak orang. Itu dia. Sulit memang. Karena membuktikannya itu mengalami kesulitan sepanjang masa. Tadi Bang Handi dibilang sotoy kali, kau lebih tahu dari aku tentang agamaku. Nah, dia lebih sotoy daripada maminya Yesus. Maminya Yesus saja nggak pernah nyembah anaknya. Itu dia. Dibikin nyaman nggak mau. Mana dia nih? Lagi googling, lagi cari. Itulah resikonya kalau Yohanes 13:13 yang salah terjemahan itu dijadikan landasan Enggak, itu enggak Yesus apa-apa. itu Tuhan. Ini Yang mungkin yang abang resikonya. baca yang salah, kan kita nggak tahu yang abang baca salah apa benar. Karena kita ini orang Indonesia pakai bahasa Indonesia lah. Masa beli Alkitab bahasa Aram? Ibu, LAI itu menerjemahkan kitab Ibu itu dari mana? Loh, ini kan semua sudah diuji. Baru diedarkan. Lucu abang ini kok maksa banget mau bilang ini nggak benar. Jangan maksa lah. Tidak semua orang Kristen setuju terjemahan itu, Ibu. Aduh, pokoknya saya imani apa yang saya memang Nah, itu percaya. namanya imani saja, Ibu korban. Nah, jadi abang jangan ngotot untuk mau mendali-dalikan nih. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi jangan pikir Bapa di surga, Yesus Kristus itu beda. Oke. Satu. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Kantor atau satu RT, Bu? Iya. Ya. Ibu baca nggak dari Yohanes 10:23 sampai 29? Baca Yohanes nggak? berapa? Itu satu pekerjaan Yohanes 10:23 sampai 29. Baru Ibu cuma ambil kan satu Yohanes 10:30. Ya, itu satu pekerjaan, Yohanes Bu. 20. Enggak, yang jelas dulu ya. Iya, Yohanes 10:23 sampai 29. Ibu kan cuma ambil Yohanes 10:30. Ibu kan cuma comot itu. Nah, oke, kalau Ibu comot itu, sekarang saya tanya, kalau aku dan Bapak adalah satu, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal Bapak ada di dalam Yesus. Siapa bilang Yesus tidak tahu hari kiamat? Wah, Ibu nggak tahu nih Yesus nggak tahu hari kiamat. Nggak tahu datanya, Bu. Nih, Ibu udah berapa tahun Kristen? dengar ya. Ketika Yesus di bumi itu kan mengajar. Iya, Ibu katakan kan aku dan Bapak adalah satu. Kenapa Ya. Yesus nggak tahu hari kiamat? Dikatakan kepada murid-murid itu. Karena itu, Ah, karena dia kenapa? sedang di bumi, tidak wewenang dia untuk mengatakan itu. Mana datanya, tidak wewenang dia, mana? Buka dong datanya. Mana? Tunggu. Mana? Baca dulu, Bu, Matius 24:36, Bu. Matius 24:36. Coba baca, Bu. Pokoknya kalau masalah Bible, Bu, kasih ke kami deh. Kita tahu lah. Parah Ibu ini. Ibu nggak usah Kalau repot-repot soal belajar mencari. orang, giliran orangnya yang punya Bible bicara, kalian bilang bahasa Aram. Kan nggak, itu kan nggak fair, Bang. Itu nggak fair. Emang bahasa Yesus bahasa apa abang sehari-hari, Bu? jangan jadi abang, kami yang sekolah teologi jadi abang yang merasa lebih tahu. Itu nggak fair. Nah, Ibu Jangan sampai sekolah kami teologi. bilang abang yang belajar Al-Quran, kami bilang kami lebih tahu. Pasti abang marah. Prof Andi, Ya, lanjut. ini kok sekolah teologi? Ibu sekolah teologi dari mana, Bu? Begini Ya, aja nggak Ibu perlu nggak kalau tahu, bilang. Ibu tentang Yesus tidak tahu hari kiamat, Ibu tak tahu di mana datanya, Ibu. Perlu Katakan saya sekolah. lupa ayatnya, makanya kita baca Ah, dulu. Iya. Terus Saya kenapa dia lupa nggak tahu? ayatnya. Dia Itu nggak tahu memang dia tentang hari pernah kiamat. bilang soal hari itu memang Bapak yang tahu. Ayatnya Oke. yang saya lupa. Iya, kenapa dia tidak tahu padahal Ibu Bu. mengatakan Matius 24. Matius 24:36, Bu. Tanya aja sama saya kalau masalah Bible mah. Googling lagi. Matius 24:36. Ibu pernah Aduh, sekolah berat. teologi, nggak apa-apa, Bu, saya ajarin balik. Berat banget Ini ada resiko prof teologi menuhankan ini, anak orang. ini prof teologi di atas ini, Bu. Saya aja Ibu katakan Ya, teologi. mungkin. Ini murid-muridnya, Ah, mungkin. murid paling terakhir saya ini, Bu, dari gunda-gunda saya di sini. Matius 24 ayat 36. 36. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dor. Kenapa dibilang begitu? Dor. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena memang itu hakikatnya pada saat dia untuk menyatakan tentang hari akhir zaman itu tugasnya sebagai
Bapa, bukan dia yaitu sebagai anak di bumi. Sudah. Jadi gini, makanya tadi saya bilang, ketika saya sebagai ibu rumah tangga, saya melakukan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya di kantor. Beda tempat, beda lagi tugasnya. Itu logika basi itu, Bu, logika basi. Yang ditanyakan Ibu mengatakan bahwasannya bentar, Bu, aku di dalam Bapa, baru satu nih saya kasih data ya. Yesus tak tahu hari kiamat, tapi Yesus juga mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kok bisa aku Bapa dalam Yesus? Hah? Aku yang disebut itu kan dalam pribadi dia Bapa sebagai lebih besar Yesus. daripada Yesus. Yesus Iya, mengatakan dengar. Bapa lebih Iya, besar. dengar. Kok aku dan Bapa? Artinya apa? Biar saya kasih tahu artinya apa. Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Kenapa? Aku yang dalam diri Yesus itu mengatakan dia itu di dunia ini sebagai manusia. Bapa di surga ya jelas kuasanya lebih besar ketika dia berada di surga. Oke, sudah? Sudah, Bu. Jadi begini, Ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Ibu comot. Sidik. Sabar dulu, Bang. Ibu Bang, comot jangan di dalam dulu. Yohanes 10:30 kelar dulu. ya. Nah, coba Ibu baca dari Yohanes 10:23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jikalau engkau wakil Tuhan, Mesias, wakil Tuhan ya. Ini utusan yang diurapi. Jadi katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini dalam nama Bapa, dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah ini 28:29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Sang Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Memang benar. Nah, Memang benar. begitu. Kenapa? Yesus berbicara itu kan sebagai manusia di bumi. Allah yang di surga, rohnya yang di surga sana memang lebih besar. Karena rohnya di surga melakukan keilahiannya. Roy, oke. Seperti saya kalau di rumah cuma melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi Pusing kalau di kantor loh. bukan mengerjakan semua. Saya kasih lebih pekerjaan pusing kantor. ini Ibu. Oke, gini Bu, roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam Ibu. Mau tahu datanya? Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Yesus itu manusia. Roh yang ada di dalam Yesus sama dengan roh yang ada di dalam diri kita ini. Benar benar sekali. Dia itu mengambil rupa manusia, melakukan pekerjaan manusia dan Di mana roh itu mengambil rupa manusia, datanya mana? Kalau firman oke, tapi kalau roh mengambil rupa manusia mana? Mana roh mengambil roh menjadi manusia? Yang ada Yohanes 1:14, firman menjadi manusia itu yang ada. Firman adalah Allah, itu pun jadi pertanyaan. Nah, sekarang roh yang menjadi manusia mana datamu? Datamu mana seorang teologi? Mana? Sekolah Assalamualaikum. teologi. Boleh ngomong, Jangan, boleh jangan. ngomong Bang. Iya, lanjut. Udahlah Bu, lebih baik Ibu Bang Bang Andi, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bang Andi kan mau minta sumbangan. Saya sudah DM Bang Andi. Itu nomor yang bagi Bang Andi itu nggak ada WhatsApp-nya loh Bang Andi. Ada nomor saya ditulis ya. Ditulis nomor HP saya. Ya. Iya. Saya Waalaikumsalam, sudah Bang dari Pupuro, ya. kemarin loh aku Ya ini mau sorry minta Bang. Ditulis Iya, aja iya, Bang. Saya paham Bang. Kalau kalau tak saya mengatakan tambah nggak usah ditulis ya. 081 tambah 081 tambah ini apa Bang? Saya tak tahu. Kosong juga ya? Aduh, tambahnya nggak usah ditulis Bang. Kalau disebut semua nggak boleh. Bennett Oke. Bang. Oke. Terus. 081 tambah Terus 28 tambah 28 tambah. tambahnya ya Anda nggak usah sebut. Saya ulang ya. Iya, siapa? 081 tambah 28 tambah 77 tambah 4-nya 3 kali, 4-nya 3 kali tambah 92 kali. Udah. Oke, makasih saya cek dulu Bang ya. Saya izin turunnya semuanya Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum Bang semuanya. Pupuro, ya. Assalamualaikum. Sorry ya, saya pikir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah DM Abang loh. Oke. Ya, di WA aja Bang, di WA aja. Selamat siang zona. Selamat siang zona.
Silakan perkenalkan diri, ada yang mau disampaikan. Ini kenapa suaranya hostnya begini sih? Ibunya mana Zona ini? mualaf dia zona. Zona mualaf ya kamu zona. Oh iya, zona ini yang mualaf kali. Halo semua. Bu, Ibu. Iya, Bang Zona. Ya, teman-teman. Ya, Bang Zona. Bang Zona ini yang mualaf kan? Silakan Iya, betul. dipergunakan sebagaimana mestinya. Suaranya ngebas banget ya, itu pakai efek ya, Bang. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, gua Jonas Situmorang. Baru 6 bulan ini mualaf ke agama Islam gitu teman-teman. Ya, banyak pertimbangan dan udah ini yang diambil gitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyain sih tadi ke mbaknya gitu. Cuman lagi gak ada ya. Barangkali Pasti nih, ada. ya kan. Bro Jona mualaf ya? Barangkali nih, Bro Jona Situmorang Iya. mualaf. Kapan bang? iya. Dari bulan Desember tanggal 2. Baru tahun ini, tahun 2022. Tahun kemarin, Oh, tahu, Masya 2022. Allah. Iya. Oke bang, makasih bang. Semoga lebih baik ke depannya ya bang ya. Selamat. Amin, ya rabbal alamin. Ayo, makasih ya, insya Allah. Istiqomah ya bang. Ya. Kalau bisa, walaupun memang cobaannya banyak sih ketika udah masuk gitu. Dikira tuh apa ya? Jalannya tuh bakal mulus-mulus aja, tapi ternyata ya banyak cobanya, ternyata nggak apa yang diekspektasikan tuh bakal sesuai dengan ekspektasi. Dan Itu namanya ya, itu namanya bakal ujian. berbeda jauh gitu. Itu namanya ujian bang.